Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kami akan mempresentasikan tugas 2 vulkanologi. Kelompok kami berisi dari saya Muhammad Naufal, Gibran Atala Naufal, dan Andre Nagari. Nah, ini adalah outline bahasan dari tugas kedua ini, yaitu morphovolcanism, intraplanet volcanism, dan subduction zone volcanism. Nah, kita masuk ke morphovolcanism. Nah, mid-oceanic ridge itu apa? Mid-oceanic ridge itu adalah rangkaian pegunungan bawah laut yang dia tersebar di seluruh dunia. Nah, dia biasanya dipengaruhi oleh setting tektonik berupa sesar transform itu, dan dia merupakan tektonik yang divergent seperti itu. Nah, ini untuk more location kita bisa lihat dia tuh tersebar di seluruh dunia nih. Kalau misalkan kita lihat di Ring of Fire, dia di bagian selatan dan di bagian tenggara-nya ada dari Mid-Oceanic Ridge, terus di Samudra Hindia, di Atlantik nih, dari Iceland menuju ke selatannya sampai ke Afrika nih. Dia ada Mid-Oceanic Ridge, sesar transform, dan dia itu cenderung strukturnya tuh kalau saya lihat kayak imbrication gitu. Terus, nah ini merupakan penampang dari oceanic crust itu. Kalau misalkan dari Mid-Oceanic Ridge kita bisa lihat axial summit graben nih, dia sebagai top of the more-nya. Nah, dia itu ntar menjadi puncak dari more, dan ada sedimen-sedimen terrigenous hasil dari transportasi sedimen, nggak terlalu tebel ya. Terus habis itu di bawahnya dia ada kayak basalt sword gitu yang warna hijau, atau batuan basalt yang membeku ekstensif gitu di atas permukaan yang udah keluar lavanya. Di situ dia di bawahnya lagi ada dike, dan umumnya itu di dekat magma chamber itu terbentuk batuan gabbro, batuan mafic yang intrusif. Biasanya dia kristalnya terbentuk secara sempurna gitu batu-batunya di gabbro. Nah, ini untuk tectonic settingnya itu. Jadi untuk more dia spreading rate-nya dibagi menjadi 3, ada yang fast, medium, dan slow. Kalau yang fast itu di pojok kiri bawah ini, dia itu akan membentuk axial summit, yang medium itu axial summit graben, atau dia ada puncak terus terbentuk grabennya nih. Ya kan kelihatan nih grabennya. Dan slow itu akan membentuk axial summit valley, atau kayak lembah gitu. Ini kan kelihatannya. Nah, yang di bagian tengah itu kayak lembah-lembah gitu. Nah, ini untuk morfologinya dari penampang ini kita bisa lihat terdapat di kirinya ini kan subduction zone. Nah, dia di sebelah kanannya untuk kesetimbangan equilibriumnya, dia pasti akan divergent karena di sini convergent kan. Terus dia ntar akan muncul seamount. Terus dia ada pegunungan-pegunungan kecil gitu, ada yang namanya Guyot, ada yang Pinnacles, seamounts gitu. Terus ntar juga produknya ada berupa pilau lava gitu. Terus ada geothermal vent juga kayak gitu. Ini upwelling lavanya di sini. Nah, terus ini untuk dari peta citra satelit kita bisa lihat nih, untuk yang warna semakin merah itu dia ketinggian permukaannya itu makin tinggi. Nah, ini yang sebelah kanan dulu kita lihat, ini kan ada yang bagian warna merah ya. Dia itu menandakan bahwa permukaan daerah tersebut itu makin meninggi gitu. Berarti terjadi adanya kayak tadi tuh, kayak Guyot, Pinnacle, Seamount kayak gitu-gitu. Terus di sebelah kiri kita bisa lihat tectonic settingnya yang mempengaruhi dari more itu dia adalah sesar transform. Ini kan kita bisa lihat ya, jelas banget nih pergeseran sesar transformnya. Nah, ini contoh more volcanic depositnya ada kayak pillow lava, pillow sheet, ada sheet dikes, kayak gitu macam-macam. Ada contoh-contoh gambarnya. Terus untuk magma chamber dari more itu sendiri, dia biasanya itu magma chamber terdapat di sekelilingnya itu ada batuan mafic dan ultramafic. Kayak tadi kan ada gabbro, dan batuan ultramafic ini biasanya dia terbentuk di dekat magma chamber. Dia itu batuan yang membutuhkan suhu tinggi dan kedalaman yang cukup, artinya pressure juga harus tinggi. Terus di dekat magma chamber juga ada zona moho atau zona uncertainty kayak gitu. Terus ada seismic moho juga. Nah, ini adalah perbandingan dari
magma chamber more yang fast spread spreading yang kiri dan yang slow yang kanan. Kalau yang magma chamber yang fast itu biasanya dia melt lens-nya itu dia tipis dan sempit gitu. Kan dia ntar keluarnya cepat dan bentuknya kayak aksial summit aja gitu. Nah ini rate-nya nih kalau di gambar ini tuh 101 mm per apa nih? Kayak apa per year kayak. Itu kalau yang slow rate itu yang sebelah kanan, dia itu cenderung lebih kecil dan dia magma chamber itu lebih ke kayak bentuk seal gitu sih sebenarnya, intrusi seal gitu. Jadi dia kalau supply magmanya juga sedikit, nah makanya ntar dia morfologi dari more itu dia membentuk axial summit valley gitu. Nah ini central grabennya dia cenderung lebih rendah gitu, terus dia di kanan kirinya tuh cenderung lebih tinggi. Makanya dia disebutnya summit valley, axial summit valley lebih rendah gitu. Ini zona-zonanya tadi juga sudah saya sebutkan. Seperti itu. Iya. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa itu intraplate volcanism. Jadi intraplate volcanism itu sendiri adalah aktivitas vulkanisme yang terjadi dalam lempeng dan biasanya tidak ada kaitannya dengan batas atau dan pergerakan lempeng. Jadi bagaimana intraplate itu bisa terjadi karena di tengah pada suatu saat di tengah-tengah lempeng itu adanya kenaikan suhu yang diakibatkan oleh anomali termal yang terjadi di bagian litosfer. Jadi bisa dilihat nih ada tiba-tiba ada mantel plume yang naik ke atas sehingga dia tuh menimbulkan beberapa jejak seperti hotspot contohnya. Nah, untuk lokasinya bisa dari namanya sendiri itu intraplate, jadi dia itu tidak mungkin kecil kemungkinannya untuk terjadi di bagian batas-batas lempeng. Paling hanya mendekati saja dan ini umumnya bisa terjadi di tengah-tengah lempeng seperti Hawaii, Yellowstone atau yang di bagian Eropa sini atau Avar. Nah, untuk morfologis dan landform itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu continental intraplate volcanism dan oceanic intraplate volcanism. Nah, oceanic intraplate volcanism ini kalau yang berdasarkan gambar sebelumnya itu bisa terbentuk adanya hotspot, jadi dia itu akan semakin bergerak seperti hotspot dan dia akan membentuk pegunungan-pegunungan kecil yang disebut sebagai seamounts. Nah, dan pegunungannya bisa bentuknya shield atau maupun shield atau cinder. Nah, nanti kalau di continental intraplate volcanism itu dia akan membentuk yang bentukannya itu synchrotron atau skoria atau mar. Nah, dia itu nanti akan bisa jadi bentuknya disebut sebagai volcanic fields. Dan bisa juga akibat yang tadi yang bentuk magma plume itu dia naik, dia kasarnya itu dia menerobos, jadi menerobos itu akan membentuk rekahan atau yang kita sebut sebagai reef. Nah, reefnya itu sendiri bisa terbagi menjadi dua, yaitu yang dia bentuknya kecil padat tapi dia itu dingin, atau yang dia itu tipis panjang lebar tapi dia itu panas. Nah, untuk magma chamber-nya sendiri, walaupun dia ini tebal ya si mantle plume-nya ini, tapi dia itu tidak memungkinkan adanya erupsi, tapi hanya membentuk gunung yang sekali meletus atau yang dia meletus itu berupa efusif atau semacam itu. Nah, kalau yang bentuknya si Hawaii ini yang sebelah kanan, dia itu magma chamber-nya memang besar, tapi dia itu tidak sering meletus, tapi melainkan intensitas si magmanya itu yang keluar tinggi, sehingga yang bisa kita lihat dalam view slide berikutnya itu menimbulkan bisa bentuk lava flow, lava river. Ini salah satu contoh si erupsinya ini, dan umumnya itu karena dia itu terjadi di tengah-tengah lempeng dan umumnya itu dan tengah laut juga, dia itu membentuk magma yang sifatnya itu basaltik atau mafi. Tapi ada juga yang dia itu bersifat alkali atau teolitik. Jadi si komposisinya ini tergantung di mana anomali si intraplate ini dapat terjadi. Oke, sekarang saya Rendra Nagari akan menjelaskan tentang subduction zone volcanism. Jadi subduction zone volcanism ini terdapat pada batas lempeng konvergen.
di mana terdapat dua kerak yang saling bertemu. Contohnya di gambar di sebelah sini, terdapat kerak samudra yang bertemu dengan kerak benua, di mana kerak samudra akan menunjukkan ke bagian bawah kerak dari benua, karena kerak samudra memiliki massa jenis yang lebih berat daripada kerak benua. Dan proses subduksi ini yaitu merupakan proses yang menyeimbangkan proses divergen. Karena pada proses divergen sendiri itu merupakan proses pemekaran samudra di mana menghasilkan volume kerak samudra yang semakin meningkat. Jadi untuk proses subduksi ini merupakan proses yang menyeimbangkan proses tersebut, di mana karena terjadinya penunjaman suatu kerak sehingga volume dari kerak di bumi menjadi berkurang, dan sehingga prosesnya menjadi seimbang. Dan dari proses subduksi ini menghasilkan tipe gunung api, yaitu gunung api eksplosif. Untuk lokasi dari subduction zone volcanism ini dapat dilihat pada peta di sebelah sini dengan gambar segitiga merah di sebelah. Umumnya terdapat pada daerah Ring of Fire yang berada dari sebelah sini hingga di bagian Caribbean Plate di sebelah sini. Selain itu terdapat juga di bagian antara Afrika Plate dan juga Eurasia Plate di sebelah sini. Untuk ciri khas landform yang terdapat di subduction zone volcanism sendiri, yang pertama ada volcanic front. Jadi volcanic front sendiri adalah barisan pegunungan yang terdapat di bagian depan dari zona subduksi, yang umumnya berkisar dari 150 hingga 300 km dari bagian zona subduksi. Lalu selanjutnya ciri khasnya adalah gunung api yang berbentuk stratovolcano. Untuk gunung api yang berbentuk stratovolcano sendiri, ciri khasnya itu memiliki bentuk gunung yang runcing, dan bentuk gunung seperti ini itu menghasilkan letusan yang eksplosif seperti yang tadi saya bilang. Di mana ketika dari hasil vulkanik tersebut tertransportasi dan terdeposisi, maka akan terdeposisi di bagian yang lebih landai di sebelah sini. Jadi kita akan menemukan hasil deposit vulkaniknya di bagian lantai di sebelah sini. Lalu selanjutnya untuk morfologi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama oceanic convergen. Contohnya adalah di Mariana, di mana terjadinya proses subduksi antara kerak samudra bertemu dengan kerak samudra, sehingga menghasilkan island arc dan juga palung. Dan selanjutnya adalah tipe oceanic continental, yang contohnya ada di Chilean, di mana terjadinya proses subduksi dari kerak samudra bertemu dengan kerak benua. Jadi dari proses ini menghasilkan volcanic arc dan juga palung. Dan kedua jenis ini memiliki perbedaan masing-masing. Untuk dari tipe yang tadi saya sebutkan, yaitu Mariana, dia menghasilkan tipe stress yang low dan juga magnitude yang low. Sedangkan untuk dari tipe Chilean ini menghasilkan stress yang high dan juga magnitude yang high. Dan untuk erupsinya sendiri, sama seperti yang tadi saya bilang, akan menghasilkan gunung api yang bersifat eksplosif seperti yang ada di gambar di sebelah sini, yaitu yang merupakan dari letusan Krakatau. Selain dari letusan Krakatau sendiri, terdapat gunung api yang cukup terkenal karena letusannya itu, yaitu adalah Gunung Tambora, yang dimana dikatakan bahwa letusannya itu menghasilkan debu vulkanik yang terbawa sampai ke Eropa. Dan untuk magma chambernya sendiri, dia berasal dari hasil subduksi dari kedua kerak yang menghasilkan magma yang akhirnya terbawa ke atas sehingga menjadi magma chamber di sebelah sini. Untuk sedimen depositnya sendiri biasanya terdapat di bagian fore arc basin dan juga di back arc basin. Biasa ditemukan banyaknya sedimen, dan biasanya juga terdapat accretionary wedge, di mana accretionary wedge ini cuma terdapat di pertemuan antara oceanic crust dan juga ini kerak benua. Jadi ini adalah referensi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.